Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan proyek pemrograman visual yang sudah kami buat, yaitu proyek yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Parkir Otomatis menggunakan Java NetBeans. Nah, untuk yang pertama itu kita ada masuk ke tampilan login. Fungsinya fungsinya proyek ini adalah di mana kita bisa membuat kartu member parkir selama 1 bulan dengan harga tertentu, dan sistem parkir ini adalah untuk mempermudah sistem parkir dari suatu gedung-gedungnya yang seperti yang kita lihat. Kalau misalkan karyawan tetap atau karyawan di suatu gedung pasti punya kartu member parkir ini. Kartu member parkir gimana setiap harinya dia itu bisa digunakan tanpa harus berbayar, dan berbayarnya pertama itu ini hanya kita ada masuk ke tampilan. Nah, untuk yang login. Login di sini kita ada dua. Yang pertama itu ada login untuk manager, yaitu car park manager, atau login sebagai admin atau CS1 atau CS2. Untuk pertama-tama kita masukkan dulu CPM, car park manager. Username CPM, passwordnya car park manager. Kalau sudah dimasukin baru kita login, nanti akan muncul tulisan login berhasil sebagai user yang dipilih. Pertama-tama kita masuk ke user. Nah, di menu user ini kita bisa mengubah password user. Password user itu sendiri. Misalkan dari CPM, passwordnya kita ubah menjadi manager 1234. Lalu kita ubah, langsung kita oke. Dan password tersebut langsung terupdate ke database. Oke, kali ini saya akan menjelaskan data kartu di user CPM. Di sini terdiri dari tabel kartu user CPM yang sudah terorder, lalu ada menu sharing. Bisa mencari data yang sudah ada, contoh subscriber name, smart card number, dan reserve. Contoh di sini kita akan mencari Salman. Lalu akan muncul data yang bernama Salman saja. Lalu apabila kita mencari research, contoh ini kita mengetik ubu search dan klik research yang tertulis plat yang berakhirat ubu. Kita akan mencoba memblokir dengan cara ngeklik tabel di atas. Klik set, akan muncul di menu blokir data-data yang diklik. Kita akan memblokir dengan alasan tunggakan. Setelah itu kita akan mengklik tombol blokir. Nah, akhirnya kartu akan terblokir. Di tabel akan tertulis status tunggakan dan data tidak bisa digunakan untuk parkir. Nah, kita akan mencoba, kali ini kita akan mencoba buka blokir dengan klik tombol blokir, dan blokir akan berhasil dibuka dan status akan hilang. Dan kita tutup. Kali ini kita akan mencoba buka flashcard di data kartu. Kembali seperti tadi, kita kembali ke menu sharing dengan mengetik coba nama man. Nah, kita mencoba memblokir Irman dengan nomor kartu yang di sini, kendaraan mobil pickup dengan plat BDU. Alasan kartu patah pada tanggal 30 Mei. Setelah kita mengklik tombol OK, data akan hilang dari tabel. Lalu data produk. Di sini ada tabel produk yang kita perjualbelikan. Lanjutnya. Kita mencoba mengganti produk MC01, yaitu member motor normal dengan harga 110.000 dengan harga kartu 50.000. Sini kita mencoba mengubah harganya menjadi 120.000. Nah, data sudah terganti dengan ngeklik tombol rubah di tabel. MC nomor 1 120.000.
Dan kita coba kembalikan lagi ke 110.000. Lalu kita tutup. Sekarang kita masuk ke user admin. Karena kita masukin username-nya CS1. Setelah itu passwordnya kita ketik, enter, berhasil login ke CS1, ke user CS1. Kita ke alamat toko. Alamat toko di sini ada add customer, search customer, dan edit customer, dan informasi juga. Kita coba add customer, nama Raffi, alamat toko misalnya UG slash apa ya, D21 11. Nah, data berhasil kesimpan setelah kita add. Setelah itu ada search customer. Nah, kita bisa search nama customernya atau alamat tokonya. Nah, sini nanti muncul, kita pencet sama nih. Di sini kita setelah itu kalau kita pencet, kita bisa edit customernya. Namanya dan alamat tokonya bisa kita edit. Kita contoh nih, alamat kita ganti ke B25. Edit, data berhasil disimpan. Oke, masih di tampilan login CS1. Sini kita masuk ke menu transaksi, lalu ke submenu penjualan. Di sini ada tampilan database yang tadi kita sudah isi di halaman. Kita search subscriber name-nya dulu. Sini contohnya Salman. Kita isi smart card number-nya, lalu reserve-nya ini plat nomornya. Setelah itu kita pilih untuk menu vehicle-nya apa aja. Setelah udah, kita akan klik di sini oke. Nah, di sini untuk tampilan invoice-nya seperti ini contohnya. Invoice ini akan dibacakan atau dijelaskan oleh teman saya nanti. Sekian. Untuk selanjutnya masih di tampilan CS pertama. Nah, di sini tuh ada menu transaksi. Terus kita ke sub menu untuk ganti nopol. Nah, selanjutnya tuh ada subsegment. Nanti tuh ada pencarian. Kita mencari yang namanya, contohnya untuk Kurui. Namanya Kurui. Nah, klik search. Nanti kita klik yang paling bawah. Terus di sini tuh ada smart card-nya, ada nopol lamanya, sama ada nopol barunya. Nah, nanti tuh di sini ada fee-nya sebesar 15.000. Terus untuk selanjutnya tuh kita tinggal klik bagian yang ubah aja. Nah, kalau misalnya udah diklik untuk bagian ubahnya, nanti keluar contoh invoice-nya yang tadi sudah kita. Nah, untuk invoice selanjutnya nanti bakal dijelaskan sama teman saya. Pada bagian ini saya akan mendemonstrasikan fitur invoice penjualan yang berfungsi sebagai bukti transaksi dan dokumentasi penjualan yang telah dilakukan. Pertama, sistem menampilkan daftar seluruh transaksi yang telah tersimpan. Pada tabel ini terdapat informasi seperti nomor faktur, nama pelanggan, nomor kartu, kendaraan, serta produk yang dipilih. Pengguna dapat memilih salah satu transaksi yang ingin dicetak. Pada bagian ini, sistem menampilkan hasil invoice yang telah berhasil yang sebelumnya diproses. Tampilan invoice ini berfungsi sebagai tahap verifikasi akhir sehingga pengguna dapat memastikan bahwa seluruh informasi yang tercantum sudah sesuai dengan data transaksi yang tersimpan di database. Di dalam invoice terdapat berbagai informasi penting seperti nomor faktur, identitas pelanggan, detail produk, atau layanan yang dipilih. Ke bagian laporan, kemudian kita klik cari yang namanya laporan aktivitas kartu. Tampilannya otomatis akan muncul seperti ini. Kemudian di sini bisa dilihat pada bagian nomor itu sebagai nomor urut dari angka 1 ya. Jadi dari angka 1 sampai 10 itu harus berurutan. Kemudian masuk ke bagian produk. Nah, di sini tuh bagian produk diambil dari data penjualan dan gapol yang dimana dari database-nya diambil. Kemudian setelah masuk ke produk, di sini ada vehicle. Ini diambil dari data penjualan dan gapolnya. Oke, setelah itu ada aktivitas. Nah, aktivitas ini apabila dia penjualan maka isinya penjualan. Apabila dia gapol maka isinya ubah nomor polisi. Oke, setelah itu masuk ke ITY, yaitu jumlah transaksi. Apabila ada kendaraan yang memiliki produk yang sama dengan aktivitas yang sama, maka jumlah ITY menjadi 1.
Setelah itu kita masuk ke total biaya. Total biaya itu adalah harga dari semua transaksi. Setelah itu jadi totalnya itu adalah total ITE, pendapatan sama dengan total harga dari Gapol ditambah dengan penjualan. Setelah itu pendapatan kartu yaitu adalah total harga card dari penjualan. Dan terakhir itu ada total pendapatan sama dengan total pendapatan ditambah dengan pendapatan kartu. Jadi ini yang bisa saya jelaskan untuk bagian laporan dari laporan aktivitas kartu. Oke, jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin bisa dimengerti oleh Bapak dosen, dan kurang lebihnya mohon maaf kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.